Bevin atau BFI Finance adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan. Sederhananya, perusahaan ini menyediakan pinjaman dan pendanaan bagi masyarakat maupun pelaku usaha dengan berbagai jenis jaminan aset. Di video kali ini, kita akan melihat lebih dekat kualitas bisnis Bevin, mulai dari kinerja perusahaan, pertumbuhan usaha, kondisi keuangan, hingga valuasinya saat ini. Jadi, apakah saham ini masih menarik untuk dilirik? Let's check this out. Sekarang kita mulai dari valuasi atau sederhananya. Apakah harga saham Bevin saat ini tergolong mahal, wajar, atau justru murah? Kalau diibaratkan seperti membeli sebuah rumah, kita tentu ingin mendapatkan rumah yang bagus dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasaran di sekitarnya. Nah, Bevin saat ini memiliki persebesar 6,48 kali, sementara rata-rata per dalam 3 tahun terakhir berada di angka 9,23 kali. Artinya, dibandingkan biasanya, saham Bevin saat ini diperdagangkan pada harga yang lebih rendah. Hal yang sama juga terlihat dari PBV. Saat ini PBV Bevin berada di angka 0,91 kali, sedangkan rata-rata 3 tahun terakhir mencapai 1,52 kali. Dengan kata lain, harga saham BIN saat ini juga lebih murah dibandingkan valuasi yang biasa diberikan pasar berdasarkan nilai bukunya. Sederhananya, jika kondisi bisnisnya masih tetap baik, ini seperti menemukan rumah yang biasanya dijual lebih mahal, tetapi saat ini ditawarkan dengan harga yang lebih rendah. Insight-nya, dari sisi valuasi, Bevin saat ini terlihat lebih murah dibandingkan rata-rata valuasinya dalam 3 tahun terakhir. Namun, apakah murah ini benar-benar peluang atau justru ada alasan di baliknya? Untuk menjawab itu, kita perlu melihat kinerja bisnisnya lebih dalam. Setelah melihat valuasinya, sekarang kita coba lihat bagaimana kemampuan manajemen dalam mengelola bisnis Bevin. Salah satu cara sederhananya adalah dengan melihat seberapa efektif perusahaan menghasilkan keuntungan dari aset dan modal yang dimilikinya. Bevin mencatat ROA sebesar 6,06% dan ROE sebesar 13,98%. Artinya, setiap modal yang ditanamkan pemegang saham masih mampu diolah menjadi keuntungan dengan tingkat pengembalian yang cukup baik. Kalau diibaratkan seperti membuka usaha, bukan hanya soal memiliki modal besar, tetapi juga seberapa pintar modal tersebut diputar untuk menghasilkan keuntungan. Dan dari angka ROE yang mendekati 14%, Bevin menunjukkan bahwa modal yang dimiliki masih bekerja cukup produktif. Dari sisi kinerja usaha, BIN membukukan EBITDA sebesar Rp2,89 triliun dan laba bersih sebesar Rp1,53 triliun. Ini menunjukkan bahwa bisnis inti perusahaan masih mampu menghasilkan keuntungan yang solid setelah memperhitungkan berbagai biaya operasional dan beban lainnya. Sementara itu, kondisi keuangannya juga terlihat cukup sehat. Perusahaan memiliki kas sebesar Rp1,24 triliun dengan total ekuitas mencapai Rp10,95 triliun. Dengan kata lain, Bevin masih memiliki bantalan keuangan yang cukup kuat untuk menjalankan operasional dan mendukung pengembangan bisnisnya. Insight-nya, sejauh ini Bevin menunjukkan kombinasi yang cukup baik antara kemampuan menghasilkan laba dan kondisi keuangan yang relatif sehat. Namun untuk mengetahui apakah bisnis ini benar-benar berkembang, kita perlu melihat bagaimana pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, mari kita lihat kualitas keuntungan dan arus kas yang dihasilkan oleh Bevin. Dalam sebuah bisnis, laba memang penting. Namun yang tidak kalah penting adalah apakah laba tersebut benar-benar berubah menjadi uang kas yang masuk ke perusahaan. Karena pada akhirnya, perusahaan membayar operasional, ekspansi, dan dividen menggunakan uang tunai, bukan sekadar angka laba di laporan keuangan. Nah, dalam 12 bulan terakhir, Bevin berhasil membukukan arus kas operasional atau CFO sebesar Rp2,05 triliun. Setelah dikurangi kebutuhan belanja modal, perusahaan masih menghasilkan free cash flow sebesar Rp1,91 triliun. Ini menunjukkan bahwa bisnis BIN masih mampu menghasilkan arus kas yang kuat dari kegiatan operasionalnya. Dari sisi profitabilitas, margin operasional Bevin berada di angka 41,25%. Artinya, dari setiap Rp100 pendapatan yang diperoleh, sekitar Rp41 masih tersisa setelah menutup biaya operasional. Sementara itu, margin laba bersih tercatat sebesar 20,76%, yang berarti setiap Rp100 pendapatan berhasil menghasilkan sekitar Rp21 laba bersih. Menariknya, keuntungan yang dihasilkan Bevin tidak hanya terlihat bagus di laporan laba rugi, tetapi juga tercermin pada arus kasnya. Dengan arus kas operasional mencapai Rp2,05 triliun dan free cash flow sebesar Rp1,91 triliun, sebagian besar keuntungan perusahaan benar-benar berubah menjadi uang kas yang masuk ke perusahaan. Ibarat sebuah toko, bukan hanya mencatat penjualan yang tinggi di buku laporan,
tetapi uangnya benar-benar masuk ke rekening. Ini penting karena arus kas yang kuat memberi perusahaan lebih banyak fleksibilitas untuk menjalankan operasional, mengembangkan bisnis, membayar utang, maupun membagikan dividen kepada pemegang saham. Sejauh ini, kombinasi margin keuntungan yang tinggi dan arus kas yang kuat menunjukkan bahwa kualitas laba BeFin masih tergolong baik. Namun ketika melihat pertumbuhannya, kita mulai menemukan tantangan yang sedang dihadapi BeFin. Pendapatan perusahaan masih tumbuh 3,05% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun laba bersih justru turun 12,63%. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi pertumbuhan laba. Jika ditarik ke periode yang lebih panjang, gambaran yang muncul juga relatif serupa. Rata-rata pertumbuhan pendapatan tahunan berada di angka 1,09%, sementara rata-rata pertumbuhan laba bersih tahunan masih mencatat minus 4,33%. Sederhananya, bisnis BeFin masih menghasilkan keuntungan yang baik, tetapi mesin pertumbuhannya saat ini belum berjalan secepat beberapa tahun sebelumnya. Insight-nya, kekuatan utama BeFin saat ini masih berada pada kemampuan menghasilkan kas dan menjaga profitabilitas. Namun dari sisi pertumbuhan, perusahaan masih perlu membuktikan bahwa laba dapat kembali bertumbuh secara konsisten di masa mendatang. Terakhir, mari kita lihat bagaimana BeFin membagikan keuntungan kepada para pemegang saham melalui dividen. Saat ini, BeFin membagikan dividen sebesar Rp35 per saham, dengan dividen yield mencapai sekitar 11,20%. Angka ini tergolong menarik, terutama bagi investor yang menyukai pendapatan pasif dari dividen. Yang lebih menarik lagi, tren dividennya menunjukkan peningkatan yang cukup konsisten. Jika pada tahun 2021 BeFin membagikan dividen sebesar Rp10 per saham, maka jumlah tersebut terus meningkat hingga mencapai Rp35 per saham pada pembagian dividen terbaru. Selain itu, BeFin juga memiliki kebijakan membagikan dividen sebanyak 2 kali dalam setahun. Artinya, investor tidak perlu menunggu terlalu lama untuk menerima pembagian keuntungan dari perusahaan. Insight-nya, meskipun pertumbuhan bisnis dalam beberapa tahun terakhir belum terlalu kencang, BeFin tetap mampu menghasilkan arus kas dan keuntungan yang cukup kuat untuk terus meningkatkan dividen kepada pemegang saham. Bagi investor yang mencari kombinasi valuasi relatif murah dan potensi pendapatan dividen yang menarik, BeFin menjadi salah satu saham yang layak untuk diperhatikan lebih lanjut. Kesimpulannya, BeFin saat ini menawarkan kombinasi valuasi yang relatif murah, profitabilitas yang masih baik, arus kas yang kuat, serta dividen yield yang menarik. Namun, perlambatan pertumbuhan bisnis tetap menjadi faktor yang perlu dicermati oleh investor. Apakah ini peluang atau justru value trap? Tentu masing-masing investor bisa memiliki pandangan yang berbeda. Yang terpenting, selalu lakukan riset dan sesuaikan dengan profil risiko serta tujuan investasi Anda. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di analisis saham berikutnya.